Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 9 episode 24. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mulut kegelapan raksasa yang pada saat ini keluar dari dalam tanah. Hal itu segera menelan tubuh dari Song Zhen dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dan semua orang yang ada di tempat itu yang melihatnya hanya bisa melongo saja setelah tubuh dari Song Zhen sendiri menghilang. Pada saat ini yang tersisa hanyalah cahaya hitam aneh yang bergoyang-goyang di udara. Hal itu membuat semua orang pun yang melihatnya pada saat ini berkata, "Hah? Bukankah itu adalah mulut pelahap surga? Itu sebelumnya adalah kekuatan milik Song Zhen. Tapi kenapa sekarang bisa dipakai oleh Lindong? Bagaimana bisa Lindong melakukan hal itu?" Karena semua orang yang ada di tempat ini tidak percaya bahwa Lindong pada saat ini benar-benar bisa menggunakan seni bela diri yang merupakan warisan dari sekte Taozong. Bahkan King Feng yang berada di atas batu besar ketika melihat hal ini, dia pun berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Di dalam tatapan mata dari King Feng sendiri menunjukkan sebuah rasa terkejut yang luar biasa, yang bahkan King Feng sekarang merasakan bahwa aura dari Song Zhen benar-benar telah menghilang setelah dirinya ditelan ke dalam mulut hitam raksasa. Wajah cantik dari Lan Ying sendiri juga dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Setelah itu Lan Ying pun mengernyitkan dahi, yang kemudian dia bergumam, mulut pemakan surga yang dipakai oleh Lindong mungkin memang sama dengan yang ditampilkan oleh Song Zhen. Namun pada saat ini riaknya sangat tidak jelas. Apakah mungkin itu karena Lindong mengambilnya secara paksa dari tangan Song Zhen? Perkataan Lan Ying itu langsung dijawab oleh King Feng. Bagaimana mungkin Lindong bisa merebut kekuatan melahap milik Song Zhen? Bahkan kita saja tidak akan pernah bisa melakukan hal itu. Mendengar kata-kata King Feng, Lan Ying pun kemudian mengatakan, "Kita mungkin memang tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti orang lain juga tidak bisa." Mendengar jawaban dari Lan Ying, King Feng sekarang tidak berani protes lagi, karena apa yang dikatakan oleh Lan Ying adalah sebuah kebenaran. Dan sekarang King Feng pun hanya bisa membayangkan bahwa Lindong ternyata mampu memaksa Song Zhen sampai keadaan yang paling menyedihkan. Ini sudah menjadi bukti bahwa Lindong bukan orang yang bisa diremehkan. Dan jika Lindong pada saat ini benar-benar bisa mengalahkan Song Zhen, maka di seluruh medan perang kuno tidak ada lebih dari 5 orang di peringkat Nirwana yang bisa mengalahkan Lindong. Dengan kata lain, posisi Lindong di seluruh medan perang kuno ini, khususnya di perang 100 Kaisaran, dia akan segera memiliki kualifikasi untuk diperingkatkan sebagai 5 anggota teratas dari perang 100 Kaisaran yang telah berada di peringkat emas Nirwana. Mengingat latar belakang Lindong sendiri yang berasal dari kerajaan peringkat rendah, namun mampu mencapai prestasi seperti itu, menurut King Feng, Lindong benar-benar orang yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba saja, bang! Suara orang terlempar dengan keras terdengar oleh banyak orang. Tidak lama kemudian, sosok yang sangat menyedihkan segera melesat mundur dari medan pertempuran yang tidak jauh dari tempat Song Zhen berada. Setelah itu, orang yang terlempar segera menstabilkan tubuhnya, dan kekuatan yang mengerikan segera menyebar dari dalam tubuhnya dan langsung menghancurkan batu besar yang saat ini ada di belakangnya. Orang itu kemudian berteriak dengan keras, jelas-jelas bahwa dirinya pada saat ini menderita beberapa luka yang cukup serius. Tidak lama setelah itu, sosok seperti hantu kini muncul di udara dan menatap pria yang terlempar. Yang kemudian sosok itu pun berkata, "Hanya itu yang bisa kau lakukan." Ekspresi dari sosok itu sendiri penuh dengan ejekan, karena ternyata sosok yang terlempar adalah Song Ku, dan orang yang telah memberikan serangan fatal itu adalah Xiao Diao. Sejak awal pertarungan antara Xiao Diao dan Song Ku, saat itu Xiao Diao selalu berada di atas angin. Meskipun Song Ku tahu bahwa dia tidak bisa melawan Xiao Diao, tapi dirinya masih berusaha menahan Xiao Diao supaya tidak mengganggu pertarungan antara Song Zhen dengan Lindong. Karena sejak awal dimulainya pertarungan, Song Ku sendiri sudah paham
bahwa Xiaodiao sebenarnya adalah yang terkuat dari trio Lindong. Berbagai taktik aneh dan juga serangan yang kejam yang pada saat itu dilancarkan pada Songku membuat dirinya yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Xiaodiao sendirian. Ekspresi marah pada saat ini telah muncul di wajah Songku setelah dia mendengar ejekan dari Xiaodiao. Namun Songku sendiri hanya bisa menggertakkan gigi dan menahan amarahnya. Sesaat kemudian Songku pun mulai mengatakan, "Kamu jangan senang dulu. Begitu kakakku menghabisi bocah itu, maka dirinya akan segera menyusul ke tempat ini. Dan pada saat itu, kita akan melakukan serangan gabungan. Saat itu terjadi, bahkan dirimu tidak akan pernah bisa kabur." Setelah mengatakan hal itu, Songku menghapus jejak darah yang ada di mulutnya, yang kemudian matanya segera melihat ke arah pertarungan antara Songsen dengan Lindong. Ketika Songku menemukan bahwa Songsen telah ditelan oleh mulut besar hitam, ekspresi menakutkan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dan sekarang, wajah dari Songku sendiri tampak lucu seperti badut. Melihat ekspresi lucu yang terpancar dari wajah Songku, Xiaodiao sekarang tertawa dan dia pun berkata, "Sepertinya tidak ada harapan untukmu, karena kakakmu sendiri saat ini tidak bisa menyelamatkan nyawanya." Mendengar perkataan dari Xiaodiao, Songku kemudian menjawabnya, "Bocah itu sebenarnya ingin menjebak kakakku dengan kekuatannya. Dia pasti sudah gila." Ketika Songku mengatakan hal itu, sebenarnya di dalam hatinya memiliki keraguan yang besar. Apakah kakaknya bisa meloloskan diri dari mulut hitam besar atau tidak? Mendengar kata-kata dari Songku, Xiaodiao terlalu malas untuk membalasnya. Matanya pada saat ini segera melihat pada mulut hitam besar, yang bahkan hal itu membuat Xiaodiao juga terkejut. Setelah mengetahui fakta bahwa Lindong benar-benar mampu memaksa Songsen sampai dalam keadaan yang paling menyedihkan hanya dalam waktu sesingkat ini. Pada saat yang sama, di medan pertempuran lainnya, sekarang Sue Ying dan juga Wagu, mereka juga nampak terkejut ketika melihat keadaan dari Songsen. Wajah mereka dengan cepat berubah menjadi sangat pucat. Dan di sisi lain, ekspresi gembira muncul di wajah dari kelompok Liu Bei dan Yansen. Setelah itu, mereka pun berkata, "Lindong, dia benar-benar sangat kuat." Karena sebelumnya, pertarungan antara Lindong dan Songsen bisa dikatakan penuh dengan susah payah. Dari awal pertarungan saja, Lindong telah berada di posisi yang sangat dirugikan. Dan pada saat ini, Liu Bei benar-benar tidak bisa menyangka bahwa Lindong jauh lebih unggul dari Songsen. Bahkan kekejaman Songsen sebelumnya sekarang telah dipaksa oleh Lindong menjadi keadaan yang paling menyedihkan. Lindong sendiri sekarang tidak terlalu peduli dengan banyaknya orang yang terkejut ketika melihat dirinya. Dan Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka semua. Mata dari Lindong menatap tajam pada cahaya hitam yang pada saat ini menggeliat di udara. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadari, tapi Lindong sangat paham bahwa benda yang tersembunyi di dalam cahaya hitam ini bukanlah kekuatan melahap milik Songsen, tapi itu adalah kekuatan melahap milik Lindong yang berasal dari batu simbol pelahap. Lindong sengaja menggunakan metode yang mirip dengan kekuatan melahap milik Songsen supaya dirinya tidak terlalu mengekspos keberadaan dari batu simbol pelahap. Selain itu, riak antara keduanya juga agak mirip. Oleh karena itu, sangat mudah bagi Lindong untuk menirukan gerakan pelahap dari mulut pelahap surgawi yang telah dikeluarkan oleh Songsen. Di bawah cahaya hitam yang telah menelan tubuh dari Songsen, sekarang cahaya itu sendiri mulai bergetar dengan hebat. Karena sepertinya ada sesuatu yang dari dalam sedang berjuang dengan keras untuk bisa keluar dari tempat itu. Namun tatapan mata Lindong sendiri tetap acuh tidak acuh, dan dia tidak melakukan gerakan apapun yang tidak perlu. Tidak lama kemudian, geliat cahaya hitam pada saat ini semakin intens.
dan kekuatan pelahap yang meresap di dalamnya juga dipancarkan dengan sangat liar. Songsen yang telah ditelan olehnya sekarang telah benar-benar gila, dan di dalam cahaya hitam, Songsen terus berteriak-teriak dengan raungan yang penuh amarah. Ekspresi dari banyak orang yang ada di tempat ini ketika mereka mendengar raungan dari Songsen, mereka semua menjadi bergidik. Yang kemudian orang-orang itu pun mengatakan, mungkinkah mulut pelahap surga yang digunakan oleh Lindong benar-benar sangat merepotkan sampai Songsen tidak bisa melarikan diri dari tempat itu. Dan akhirnya, boom! Suara ledakan yang keras sekarang terdengar dari dalam cahaya hitam. Karena sebenarnya Songsen telah mengeluarkan seluruh kekuatan Yuannya, dan dia mulai memberikan ledakan-ledakan dari dalam cahaya hitam. Tidak lama setelah itu banyak retakan segera muncul di cahaya hitam. Dan akhirnya, sas! Cahaya hitam benar-benar hancur. Songsen sekarang telah berhasil keluar dari kurungan cahaya hitam yang dilakukan oleh Lindong. Di sisi lain, Songku, Sueying, Wagu, dan juga yang lainnya, mereka menghela nafas dengan lega karena telah melihat kemunculan dari Songsen, dan di dalam hati mereka seperti merasakan beban yang berat yang sekarang telah dilepaskan. Songku kemudian melihat pada Xiaodiao, dan dia pun berkata, "Sepertinya kamu benar-benar terlalu banyak bermimpi." Mendengar kata-kata dari Songku, Xiaodiao hanya mengangkat alisnya dan wajahnya sendiri tersenyum penuh dengan ejekan. Yang kemudian Xiaodiao berkata, "Apakah begitu?" Setelah melihat senyum di wajah Xiaodiao, hati Songku sendiri sekarang telah berdebar karena dia merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, meskipun Songsen sekarang telah muncul dari cahaya hitam, tapi dirinya sudah terlihat sangat lemah. Meskipun begitu, Songsen masih menatap tajam ke arah Lindong. Ekspresinya sendiri sekarang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Songsen pun tidak mengatakan apapun lagi. Dia pun segera bergegas untuk melakukan serangan pada Lindong. Dan telapak angin yang sangat ganas pada saat ini telah dikeluarkan oleh Songsen untuk segera memberikan serangan pada Lindong dari segala arah. Namun Lindong sendiri, dia tidak pernah merasa takut dengan serangan yang dilakukan oleh Songsen saat ini. Yang dilakukan Lindong hanyalah menggelengkan kepalanya saat dia menatap Songsen yang tampak menakutkan dengan ketidakpedulian. Setelah itu Lindong dengan lembut mengangkat tangannya, dan dia pun bertabrakan dengan telapak angin yang telah dikeluarkan oleh Songsen. Bahkan ledakan yang besar dari benturan telapak tangan Lindong dengan telapak angin yang dikeluarkan oleh Songsen pada saat ini tidak muncul, karena sebenarnya Songsen telah benar-benar kehabisan tenaga. Lindong pun hanya bisa mengangkat kepala, yang kemudian dia berkata, "Songsen, apakah masih ada kekuatan yang tersisa di dalam tubuhmu?" Mendapat kata-kata seperti itu, Songsen tidak menjawabnya, dan dia langsung mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya. Namun Lindong hanya bisa tersenyum ketika melihat kekuatan mengerikan yang sekali lagi dikeluarkan dari telapak tangan Songsen. Dan akhirnya, krak, suara tulang yang retak sekarang telah muncul, dan hal itu terdengar oleh banyak orang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya tulang siapa yang pada saat ini telah retak? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.